Halo semuanya, jadi pada hari ini kita akan membahas mengenai rantai makanan, struktur trofik, dan piramida ekologis ya. Jadi kalau kita bicara ekologi komunitas ya, di level komunitas, kita kan bicara beberapa spesies. Nah, salah satu interaksinya adalah proses makan dan dimakan. Ya, jadi rantai makanan ini menceritakan bagaimana satu spesies dimakan siapa, ya, kemudian spesies tersebut akan dimakan oleh siapa, ya. Jadi di sini ya rantai makanan atau Inggrisnya food chain. Jadi ini menggambarkan proses makan dan dimakan ya. Pada gambar ini kita lihat ya ada dua contoh ya. Sebelah kiri ini contoh rantai makanan pada ekosistem daratan. Dan sebelah kanan tuh rantai makanan di ekosistem marin ya, laut. Ya, jadi kalau kita lihat di sebelah kiri, nanti tumbuhan ini akan dimakan oleh herbivora, ya. Nanti herbivoranya dimakan oleh ini tikus ya, tikus, tikus yang akan dimakan oleh ular, dan ularnya dimakan oleh elang. Ya. Sedangkan sebelah kanan itu kita juga bisa lihat ya, kalau di laut, ya, itu nanti ada fitoplankton, ya, fitoplanktonnya akan dimakan oleh zooplankton, dimakan oleh ikan kecil ya, lalu dimakan ikan besar ya, dan bisa dimakan oleh orca. Nah, jadi pada pada keduanya kalau kita lihat ya, sebenarnya pada posisi tertentu ya, itu organisme-organismenya itu punya peran ya gitu. Misalnya yang paling awal di sini adalah si produsen ya. Jadi baik di darat apapun di laut ya, yang pertama kali kita lihat di rantai makanan ini adalah produsennya ya, jadi organisme autotrof ya. Kemudian si produsen ini akan dimakan oleh konsumer pertama ya, primer, dimakan oleh yang sekunder, tersier, dan kuartener gitu. Nah, nah nanti ya di kesempatan ini kita akan belajar kan tentang trofik ya, tingkat trofik ya. Jadi tingkat trofik itu menggambarkan levelnya mereka ya. Jadi misalnya yang level pertama ini, tingkatan trofik pertama ini kan ditempati oleh produsen. Level 2 ditempati oleh konsumer primer dan seterusnya ya. Itu. Nah, ini ketika kita menggambarkannya dalam bentuk rantai makanan. Tapi kenyataannya kalau di di real kita bisa lihat ada beberapa organisme yang dia itu dia tidak sumber makanannya itu bukan satu saja ya. Ya, misalnya ada yang makannya itu langsung tumbuhan, ya, ada yang dia itu juga dalam apa namanya sumber makanannya itu juga bisa makan herbivora dan sebagainya gitu. Nah, ketika pada posisi itu dia ini kan jadi bercabang ya. Jadi dia itu tidak terletak pada satu level saja, tapi lebih dari satu level. Nah, ketika terjadi demikian, ya kita bisa melihat adanya ini ya jaring-jaring makanan. Ya, jadi jaring-jaring makanan ini kan menggambarkan beberapa rantai makanan yang saling terhubungkan seperti itu. Ya, jadi nanti salah satu organisme ini bisa memakai sumber makanan lebih dari satu ya. Tidak seperti gambar sebelah kiri, misalnya ikan ini cuma makan ini saja, ya tidak. Tapi dia ini bisa menggunakan sumber makanan yang lain, ya di level trofik yang sama ataupun berbeda, ya tergantung kasusnya ya, seperti itu. Jadi sebelah kanan tuh kita lihat jaring-jaring makanan di laut ya, gitu. Oke. Nah, ketika kita belajar di beberapa berbagai jenis ekosistem, ya, misalnya kita bicara di beberapa tempat ya, misalnya seperti laut ataupun padang rumput ya.
itu nanti food chain-nya, rantai makanannya, itu akan didominasi oleh namanya grazing food chain. Ya, jadi rantai makanan yang ceritanya itu si herbivoranya ini kan lebih mendominasi ya. Gitu. Jadi kalau kita lihat di sini yang grazing itu kan contohnya produsen dimakan oleh herbivora. Herbivoranya dimakan oleh karnivora. Itu yang grazing. Ya. Jadi pada skenario pertama, ya, ini produsen ini 50% apa ya, maksimum 50% itu akan dikonsumsi sama herbivora. Ya. Sisanya apa? Ya, kalau kita lihat tuh kan kalau tanaman dimakan herbivora kan nggak mungkin ya sama sampai akar-akarnya, sampai batang-batangnya kan dimakan semua kan sebenarnya tidak ya. Nah, sisanya ini akan dikonsumsi oleh si decomposer gitu. Ya, jadi sisanya ini kan detritus ya namanya ya. Itu akan dimakan oleh si decomposer. Nah, si decomposer ini ya biasanya itu kan juga bisa dikonsumsi oleh konsumen lainnya. Karena itulah dari gambar ini, si D-nya ini bisa bercabang kembali ya ke konsumennya. Gitu. Pada skenario pertama, ini kalau kita lihat kan proporsinya kan yang menuju rantai makanan decomposer itu kan tidak terlalu banyak ya. Gitu. Ya, sekitar ini di apa diceritakan 50 ya di kasus ini. Tapi di skenario kedua, ini ada beberapa ekosistem yang ternyata konsumsi herbivoranya ini 10% lah. 90%-nya ke decomposer. Ya, jadi kalau skenario kedua ini lebih banyak rantai makanannya tuh lewat decomposer food chain. Ya, misalnya saja di hutan. Ya, karena kalau di hutan tuh kan herbivoranya kan nggak mungkin makan hampir semua produktivitas dari si tumbuhannya ya sebenarnya ya. Gitu. Jadi contohnya sih memang ekosistem hutan itu kan lebih banyak nanti rantai makanannya tuh lewat yang bawah sini, decomposer food chain. Gitu. Jadi misalnya ada serasanya, itu nanti dikonsumsi sama misalnya beberapa decomposer. Gitu. Jadi memang ini tergantung ekosistemnya ya, mana yang lebih lebih banyak ya aliran materinya ini terjadi. Gitu. Nah, selain itu kalau kita kembali ke tadi ya, mungkin di sini kan cuma 1, 2, 3 ya, produsen, herbivora, karnivora. Di sini kan ada 3 level. Kalau kita lihat yang tadi, ini kan bisa sampai ada yang 5 ya, di gambar yang sebelah kiri ya. 1, 2, 3, 4, 5. Tuh. Nah, menjadi pertanyaan kira-kira yang menentukan tingkatan trofiknya itu di suatu rantai makanan tuh siapa sih? Nah, salah satunya itu memang dari energinya. Ya. Kenapa? Ini kan ceritanya kan pasti herbivoranya untuk hidup itu butuh jauh lebih banyak tanaman. Tikusnya untuk bertahan hidup pasti butuh lebih banyak herbivoranya dan seterusnya. Jadi ketika dia ini level trofiknya ini semakin tinggi, itu berarti kan yang bawahnya ini jumlahnya harus jauh lebih banyak tentu saja. Ya. Nah, masalahnya ini tersedia nggak tanda tanyanya ini? Ya, ya tersedia nggak dalam jumlah yang cukup? Nah, ini ada sebuah percobaan ya, saya ambilkan dari sebuah buku. Jadi si penelitinya ini mencoba ya dia itu mengubah jumlah detritus di sebuah ekosistem, ya. Jadi ini yang kontrol, ya. Kontrolnya ini banyak sekali ya detritusnya. Kemudian medium, ya. Jadi mungkin serasanya tuh dibuat sepersepuluhnya ini, sepersepuluh. Sedangkan low ini seperseratusnya. Ya, jadi anggap aja kayak hutan, ya. Aslinya serasanya itu misalnya 100, ya. Dia ubah menjadi proporsinya ya, ini cuma 10%, ini 1% saja. Ternyata ketika detritusnya diperkecil, ya berarti kan apa namanya tingkatan trofik pertamanya kan jadi kecil ya. Itu kalau kita lihat ini mengecil ya, jumlah trofiknya ini mengecil, level tropiknya. Ya, hal ini membuktikan bahwa memang energi inputnya ini ya ketika kita menurunkan energi input itu
rantai makanannya itu memendek, ya, gitu. Ya. Jadi dia ini muncul ya namanya energetic hypothesis. Kenapa? Karena kan kalau rantai makanan itu energinya itu kan satu-satunya caranya masuk kan lewat organisme autotrof, ya. Jadi ini dan ini kan satu-satunya yang bisa memanen energi cahaya. Jadi jumlahnya ini akan menentukan panjangnya dari rantai makanan. Gitu. Ya. Kalau nggak salah nanti kalian bisa lihat ya, makanya kan jarang sekali bisa ditemukan rantai makanan tuh bisa 10, 6 gitu, jarang ya. Karena ya tadi terbatasi oleh jumlah organisme autotrofnya. Nah, di sini saya berikan contoh ya. Jadi mangrove food web ya. Jadi jaring-jaring makanan ya, jaring-jaring makanan di ekosistem mangrove ya. Jadi seperti tadi ya, kalau sebelah kiri ini kan rantai makanan, sebelah kanan ini kan jaring-jaringnya ya. Gitu. Jadi kita lihat misalnya jaring-jaring makanan di mangrove dari sebuah sumber ya di sini. Jadi kita lihat di sini ada beberapa apa namanya komponen ya. Jadi yang warnanya hijau ini yang menghasilkan produktivitas primer, coklat putih komposernya, konsumer primernya itu warna biru muda dan seterusnya. Ya. Jadi sama seperti yang saya beritahu tadi ya. Jadi di sini kan ceritanya hutan mangrove itu kan beda seperti yang misalnya padang rumput gitu ya. Jadi eh, biomasanya ini ya itu kan nanti kebanyakan itu mengalirnya itu dari serasa ya, leaf litter ataupun woody debris ya. Sedangkan kalau mangrove-nya sendiri yang biasanya dikonsumsi ke rantai makanan, misalnya buah ataupun daunnya lah ya, langsung itu sangat sedikit ya diambil oleh beberapa konsumen primer ya. Misalnya di sini ada serangga, lalu monyet gitu ya, makan buahnya atau semacamnya lah ya. Gitu. Nah, tapi kebanyakan itu ngalirnya itu menjadi detritus dulu ya. Misalnya serasa gitu. Nah, serasa inilah yang nanti ya akan didekomposisi dulu ya, oleh dekomposer ya. Misalnya ini ada bakteri, jamur ataupun Oomycetes ya. Nah, barusan mereka inilah yang nanti akan dimakan ya oleh konsumen lainnya. Ya, di sini misalnya ada nematoda, kelompok cacing dan seterusnya. Ya, barusan mereka ini masuk rantai makanan yang biasanya. Gitu. Ya, ini poin penting ya. Jadi ini memang ini detritusnya yang mengalir. Gitu. Nah, selain itu juga ini kalau di biomasa di atas airnya ya, nanti ada detritus yang di bawah air, namanya peripiton. Ya, ini misalnya gambarnya di sini ya. Jadi kan di bawah air ini kan masih ada akarnya ya. Ini bisa juga dikonsumsi oleh organisme lainnya. Ya, misalnya di sini ada kepiting, prawn dan sebagainya. Gitu. Ini kalau kita bicara mangrove-nya ya, gitu. Tapi di airnya sendiri itu juga ada fitoplanktonnya. Ya, jadi fitoplankton ini ya bisa menyerap energi cahaya ya. Lalu nanti fitoplanktonnya dimakan oleh zooplankton dan sebagainya. Lalu zooplankton dimakan oleh ikan. Ya, jadi ini rantai makan yang biasa yang kita lihat ya di bagian sini. Tuh, ya. Tapi memang keunikannya yang di bagian sini ya. Jadi ada yang dia ini tipe rantai makanannya yang lewat dekomposer dulu. Oke? Nah, tadi kan kita sudah lihat ya tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Nah, dalam kenyataannya itu mereka ini kan saling mempengaruhi ya level trofik 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini ada fenomena yang namanya kontrol bottom up sama top down. Ya. Nah, bedanya apa? Kalau sebelah kiri yang bottom up itu ya, jadi ceritanya itu yang mempengaruhi itu adalah yang di level bawah ya. Di tingkatan trofik bawah itu nanti mempengaruhi dari bawah sampai ke atas.
Contoh, misalnya kita membatasi ketersediaan suatu nutrien sehingga organisme autotrofnya jadi lebih sedikit. Ketika ini lebih sedikit, otomatis semua yang di atas kena semua. Jadi lebih sedikit semua. Ya. Jadi energi yang masuk semua akan semakin turun. Ya, ini yang bottom up control. Nah, kalau di top down control itu berbeda. Ya. Pada bagian yang sebelah kanan itu contohnya itu misalnya organisme yang di atas ya, yang memakan ini jumlahnya berubah. Misalnya tiba-tiba di sini kita berikan konsumer tersiernya jadi lebih banyak. Otomatis dia ini akan mempengaruhi apa yang dia makan ke bawah. Gitu. Ya. Jadi ibaratnya kalau sebelah kiri ya, kita yang mengatur itu adalah yang dimakan, yang sebelah kanan yang makan ya, yang berubah kelimpahannya. Gitu. Kalau sebelah kiri, kalau kita lihat kan semua berarti pasti turun ya, karena kan sumber makanan energi pertamanya kan turun, jadi semua tuh pasti turun semua. Tapi kalau kita lihat yang top down control, itu ada uniknya. Seandainya konsumen tersiernya diperbanyak, konsumer sekundernya kan jadi sedikit. Nah, pertanyaannya, kalau ini sedikit, ini kan nggak mungkin jadi lebih sedikit, ini jadi lebih banyak. Ya, ini akan jadi lebih banyak konsumer primernya. Kalau konsumer primernya banyak, ya, produsen primernya turun kelimpahannya. Ya, jadi kayak selang-seling. Jadi ini berbeda dengan sebelah kiri. Kalau sebelah kiri kan ketika di bawahnya ini jumlahnya berkurang, semua kan berkurang semua. Ya, semua otomatis berkurang semua. Tapi sebelah kanan itu bisa selang-seling. Ya, karena tadi peristiwa yang dikontrol itu adalah yang pemakannya yang kita ubah kelimpahan. Gitu. Ya. Nah, itu beda. Nah, dalam proses makan dan dimakan ini, ya, itu juga kita bisa mengamati beberapa parameter, ya. Nah, dalam dalam teorinya itu yang diamati itu bisa tiga ya. Misalnya contohnya itu kan jumlahnya, karena kan tadi kita bicara kan jumlah organismenya kan bisa turun naik turun naik. Kedua, biomasanya. Ketiga, energinya. Ya. Jadi dalam ekologi ini kita akan mengenal suatu skema ya, namanya piramida ekologis. Ya. Nah, piramida yang pertama ini adalah piramida yang menunjukkan jumlah. Jadi ada berapa ya individunya. Gitu. Ya. Jadi ibaratnya yang tadi kita hitung di setiap level trofik itu ada berapa jumlah individunya. Kalau kita lihat sebelah paling kiri, ya, di sini ada produsen, ya, konsumer primer, sekunder, dan tersier. Ya. Yang primer jumlahnya ini lebih banyak daripada konsumer primernya. Konsumer primernya lebih banyak daripada konsumer sekundernya. Nah, ini akan lebih banyak pada konsumer tersiernya. Gitu. Jadi semakin dia melebar, jumlahnya semakin banyak. Ya. Jadi mungkin kalau teman-teman sudah pernah lihat di pelajaran SD SMP ya, itu ini bentuknya tegak ya. Ya, tegak ya. Tapi nanti kalau teman-teman lihat ya, loh, sebelah kanan kok enggak? Jadi ada beberapa kasus di mana piramida jumlah ini tidak tegak seperti yang sebelah kiri. Ya, contoh yang tengah. Ya. Yang tengah ini jumlah individu produsennya kecil, ya. Nah, jadi pertanyaan, loh kok bisa? Kan harusnya produsennya jauh lebih banyak. Nah, ini kelemahannya. Piramida jumlah itu kan hanya memperlihatkan jumlah individunya doang. Jadi kalau di tengah, ini bisa saja terjadi ketika di beberapa ekosistem, misalnya hutan ya, itu kan individunya kan memang pohonnya sedikit, tapi kan biomasanya besar. Misalnya pohon ya, satu pohon.
Satu pohon itu kan biomasanya besar, tapi kan dianggap satu. Nah, satu pohon itu nanti ya ya akan mendukung konsumen primernya jauh lebih banyak seperti itu. Ya, jadi ini terjadi kok ini mengecil ya produsennya ya karena biomasanya lebih besar di beberapa kasus, contohnya hutan gitu. Kemudian nanti sebelah atasnya seperti biasa ya. Ya, kenapa? Karena konsumen primernya biasanya lebih kecil. Ya, jadi jumlahnya tentu akan lebih banyak. Gitu. Lebih lucu lagi yang sebelah kanan. Ini kok terbalik sempurna ini. Kayak ke flip. Nah, ini ternyata terjadi ketika si produsennya ini ya mendapatkan parasit, ya, organisme parasit. Ya, misalnya contohnya kayak di kebun saya ya ada pohon jeruk. Nanti diserang oleh apit gitu. Ya pasti apitnya lebih banyak pada pohon jeruknya kan, pasti kan nggak mungkin cuma satu, itu kan pasti ribuan itu. Ya. Jadi jumlah si parasitnya kan jauh lebih banyak daripada produsen. Lucunya, misalnya beberapa serangga itu kan bisa diparasit oleh organisme lain kan? Ya ada itu. Jadi misalnya nanti setiap apitnya itu nanti menjadi menjadi makanan bagi parasit yang lain. Nah parasitnya kan nggak mungkin satu organisme dimasukin satu parasit, ya pasti lebih banyak. Akibatnya apa? Konsumennya ini akan jauh lebih banyak daripada yang bawahnya. Ya, jadi secara jumlah ini akan kebalik. Gitu. Itu uniknya. Ya, jadi produsen, parasit, hiperparasit. Ya, karena parasitnya ini menjadi makanan bagi parasit yang lain. Gitu. Nah, itu yang pertama, yang jumlah. Yang kedua, kita bisa melihat yang biomasa. Wah, ini saya salah, belum saya ganti. Ya, jadi ini ada piramida yang menunjukkan biomasanya. Kalau idealnya seperti yang kiri, ya. Jadi pasti produsennya kalau kita hitung biomasanya, masanya ini pasti lebih besar daripada si konsumen primer. Konsumen primer nanti kalau kita jumlah semua biomasanya lebih besar daripada yang konsumen sekunder. Tapi di beberapa kasus itu bisa ada fenomena di mana biomasa yang produsen yang ini lebih kecil daripada yang primer. Ya. Ini kan jadi aneh loh. Biomasanya lebih sedikit kok bisa kasih makan biomasa yang lebih banyak. Ya, ini bisa terjadi karena piramida biomasa itu kan tidak menjelaskan produktivitasnya seberapa cepat. Jadi yang sebelah kanan itu kan contoh klasiknya itu kan di ekosistem perairan. Ketika produsennya si fitoplanktonnya itu laju pembentukan biomasanya itu jauh lebih cepat dibandingkan yang di atas. Jadi ketika kita ukur pada suatu waktu, biomasanya kecil. Ya. Tapi ketika dimakan, dia cepat pembentukannya. Sehingga dia ini bisa memberi makan biomasa konsumen primer yang lebih banyak di sini. Ya. Jadi walaupun ini katanya lebih kecil, tapi karena dia ini pertumbuhannya cepat sekali, dia tuh bisa ngasih makan yang atasnya seperti biasa. Gitu. Ya. Jadi kenapa kok bentuknya tuh jadi nggak tegak? Ternyata ketika kita ngitung biomasa pun itu tidak memperhitungkan seberapa cepat produktivitasnya. Ya, pembentukan biomasanya ini seberapa cepat kan tidak diperhitungkan. Gitu. Ya. Nah, ini yang sebelah kanan ya contohnya memang di perairan ya. Karena fitoplankton itu kan cepat sekali bertumbuhan. Gitu. Penambahan biomasanya dibandingkan si zooplankton. Nah, karena itulah dari dua piramida ini kan ada limitasinya ya. Muncullah nanti piramida ketiga, piramida energi. Ya. Jadi piramida energi ini menunjukkan ya ada berapa sih ya energi di tingkatan trofik pertama, kedua, tiga, dan keempat. Ya, jadi bukan melihat jumlah individunya,
atau biomasanya, tapi energi yang mengalir. Ya, ternyata ketika ditelusuri, ya efisiensinya ini kan cuma 10% ya. Jadi contoh dari produsen primer ini misalnya ada 10.000 joule. Nah, ternyata hanya 1.000 joule saja yang nanti ya itu yang akan membangun tubuh si konsumer primernya. Nanti konsumer sekundernya cuma 100 joule, kurang lebih 10%. Nah, 90%-nya kemana? Ya hilang dalam bentuk yang lain. Contohnya misalnya detritus, panas, dan sebagainya. Ya. Jadi yang mengalir itu nggak bisa mendekati 100% ya, karena ya tadi dia itu mengikuti hukum termodinamika. Ya, jadi energi itu kan efisiensinya kan tidak sampai 100 ya, pasti ada yang hilang dalam bentuk panas. Gitu. Mungkin teman-teman ingat lah ya hukum termodinamika kedua. Gitu. Jadi pasti ketika proses makan dan dimakan itu pasti ada ini ya energi yang hilang. Karena dia ini pasti berkurang, ya. Jadi nanti piramidanya ini akan tegak, ya. Karena semakin ke atas ini akan semakin meramping. Ya, jadi nggak bisa seperti yang dua piramida sebelumnya itu yang bisa terbalik. Ya, jadi ini pasti tegak. Gitu. Ini 10%-nya kalau kita bicara di sini ya dari produsen dimakan konsumen. Ini juga ada keterangan unik ya. Ini tumbuhannya sendiri. Ini memanfaatkan energi cahaya jadi biomasanya dalam bentuk kita hitung joule-nya ya, energinya. Itu cuma 1%. Ya. Jadi hanya 1% energi cahaya yang benar-benar bisa diubah menjadi energi kimia yang dia simpan. Tuh. Ya. Nah, itu sekian ya tentang materi hari ini ya. Kita bicara tentang proses makan dan dimakan, ya, level trofik, dan yang terakhir ini ada 3 jenis piramida dalam ekologi. Ya. Semoga materi ini bermanfaat. See you, bye-bye.